wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatik Sabrian, saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan kembali hasil dari literasi kami, yaitu tentang pengelompokan transaksi. Pengelompokan transaksi dibagi menjadi dua, transaksi berdasarkan pihak yang melaksanakannya dan transaksi berdasarkan sumbernya. Transaksi berdasarkan pihak yang melaksanakannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternal, adalah segala transaksi atau kejadian bisnis yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan, biasanya berfokus pada laba dari operasional. Artinya, agar ada perputaran modal guna menjalankan operasional perusahaan. Kedua, internal, adalah segala transaksi atau kejadian ekonomis yang berhubungan dengan pihak di dalam perusahaan, yang artinya transaksi internal biasanya berhubungan dengan divisi penting dalam perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya perusahaan. Nama saya Tri Roskasari Nasution. Transaksi bisnis berdasarkan sumbernya, pengelompokan jenis ini juga sama dibagi menjadi dua, yaitu transaksi usaha dan modal. Yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada transaksi usaha. Transaksi usaha adalah segala transaksi atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau operasional perusahaan. Berikut beberapa contoh transaksi usaha yang dilakukan oleh para perusahaan. Yang pertama, ada pendapatan yang diperoleh perusahaan dari operasional. Yang kedua, penjualan barang dagangan baik tunai maupun kredit. Yang ketiga, pembelian bahan baku untuk produksi. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima atau piutang. Yang kelima itu pendapatan yang diterima di awal atau di muka. Yang B itu ada transaksi modal. Transaksi modal itu segala transaksi atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan modal perusahaan, pemilik perusahaan atau penanam saham atau yang disebut investor. Berikut ini beberapa contoh transaksi modal yang terjadi dalam perusahaan. Yang pertama itu penyerahan investasi atau dana modal dari pemilik perusahaan, standar operasional prosedur administrasi transaksi 9. Yang kedua, penanaman investasi atau dana modal dari investor. Yang ketiga, pengambilan dana oleh pemilik perusahaan atau yang disebut juga brief atau drawing. Yang keempat, pembayaran gaji pegawai perusahaan. Yang kelima, pembayaran biaya rutin seperti biaya listrik, telepon, air, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari kelompok 8. Dan sebenarnya masih ada satu jenis transaksi lagi, transaksi bisnis perusahaan seperti yang kita ketahui berdasarkan aktivitasnya. Perusahaan secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perbedaan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan perbedaan karakteristik transaksi yang ada pada perusahaan tersebut. Secara umum, transaksi yang ada di perusahaan meliputi 3 kegiatan. 3 kegiatan yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas. Seperti yang kita ketahui berdasarkan aktivitasnya, perusahaan secara itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, yang memiliki perbedaan karakteristik transaksi yang berbeda dan secara umum. Transaksi yang ada di perusahaan meliputi 3 kegiatan, yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatik Sabrian, saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan kembali atau mempresentasikan kembali hasil dari literasi kami,
yaitu tentang pengelompokan transaksi. Baiklah, di sini saya akan bacakan yaitu transaksi pembelian. Apa sih transaksi pembelian itu? Transaksi pembelian adalah kegiatan membeli suatu produk dari sebuah toko, perusahaan, maupun perorangan. Dan transaksi ini atau transaksi pembelian ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pembelian tunai dan transaksi pembelian kredit. Maksudnya apa di sini? Di dalam transaksi pembelian itu ada dua cara dalam melakukan transaksi tersebut. Ada yang dengan uang tunai, ada yang dengan kartu debit atau kartu kredit. Biasanya uang tunai itu bisa kita jumpai seperti di warung-warung kecil atau kedai-kedai, atau mungkin di pedagang kaki lima pun kita melakukan transaksi dengan uang tunai, yaitu dengan uang cash. Dan jika kita ingin melakukan pembelian secara debit atau kredit, biasanya kita melakukannya itu di supermarket atau di pasar swalayan, atau mungkin di mega-mega mall yang besar, di pasar-pasar besar seperti supermall, atau mungkin hari-hari. Dan dari pengalaman saya, ketika saya ikut magang di hari-hari itu, di situ bisa melakukan yang namanya membayar dengan kartu debit atau kartu kredit. Dan mereka hanya dengan menggunakan satu kartu, dan mereka dikasih tanda bukti pembelian apa yang sudah mereka beli, dan ditandatangani sebagai bukti bahwa mereka benar-benar melakukan pengkreditan barang-barang yang mereka beli. Dan itu akan ditagih pada bulan yang sudah ditentukan dari yang ada di dalam nota tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Ramadina. Di sini saya ingin menjelaskan yang kedua, transaksi penjualan. Perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Transaksi penjualan secara tunai akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun penjualan atau pendapatan dan mendebit akun kas. Jika transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan dalam jumlahnya adalah dengan mengkredit akun penjualan atau pendapatan dan mendebit akun piutang. Selain transaksi penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit, terdapat beberapa transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Di antaranya retur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjualan, serta beban angkut penjualan. Transaksi penerima kas dan pengeluaran kas. 1. Transaksi penerima kas, contohnya seperti perusahaan menerima kas pelanggan yang membayar uangnya secara tunai. Perusahaan juga akan menerima kas dari kegiatan di luar usaha pokok, misalnya dari pendapatan bunga, aktivitas sewa, dan lain-lainnya. Kedua, transaksi pengeluaran kas, contohnya seperti perusahaan mengeluarkan kas untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo dan membeli barang atau jasa lainnya secara tunai. Perusahaan juga akan mengeluarkan kas dari kegiatan di luar usaha pokok, misalnya untuk membayar badan usaha bank, beban administrasi bank, membayar asuransi bank, dan lain-lainnya. Dan di balik itu semua ada yang namanya standar operasional. Apa sih standar operasional administrasi transaksi itu? Standar operational procedure. SOP berasal dari kata standar operasional dan prosedur. Pengertian standar, something used as measure, norm, or model in comparative evaluation. Artinya, sesuatu yang digunakan sebagai ukuran, norma, atau model dalam evaluasi komparatif. Menurut Cipto Atmoko, dalam standar operasional prosedur dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, standar operasional prosedur merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Dari penjelasan Cipto Atmoko sudah menyimpulkan apa itu SOP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.